Selamat berjumpa kembali dalam Lenan Audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah Sabtu, hari pertama di bulan November, 1 November 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Roh Jiwa Tubuh Terpelihara. Firman Tuhan terambil dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan mengajarkan kami agar kami pandai-pandai menjaga roh kami, pandai-pandai menjaga jiwa kami, dan pandai-pandai menjaga tubuh kami terpelihara dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berbicara teologi tentang manusia. Ada yang memahami manusia terdiri dari dua bagian, yaitu tubuh dan roh. Tetapi ada yang membagi tiga, tubuh, jiwa, dan roh. Kalau tubuh semua orang kita tahu, itu sifatnya fisik yang ada di atas kepala sampai kaki kita. Tetapi membedakan jiwa dan roh itu seringkali menimbulkan banyak perdebatan. Ada orang mengatakan jiwa berbicara tentang perasaan yang kemudian kedekatnya dengan ilmu psikologi. Tetapi roh itu kaitannya lebih dekat hubungannya dengan Tuhan. Namun pada dasarnya baik dibagi dua bagian ataupun tiga bagian, trikotomi atau dikotomi. Dua-duanya adalah bagian yang integral, baik roh, baik jiwa maupun tubuh, semuanya adalah milik Tuhan yang dianugerahkan kepada kita untuk kita jaga baik-baik, jangan sampai salah digunakan. Kita tahu dengan jelas, kita berikan perumpamaan yang sederhana. Suatu kita masuk ke supermarket atau ke tempat tertentu yang kemudian meminta kita menitipkan barang kita kepada bagian penitipan barang, lalu kita diberikan kunci, diberikan nomor, maka siogianya suatu kita kembali mau mengambil barang kita, maka barang itu jangan ada yang hilang atau cacat atau rusak atau menjadi berbau atau berubah warna, berubah bentuk, atau apapun bentuknya, maka kita sedang menjadi orang yang menjaga barang-barang titipan itu. Kalau kita adalah petugas menjaga barang titipan, kita sedang melaksanakan tugas dengan baik. Kalau berbicara tentang titipan, tubuh kita adalah titipan Tuhan, jiwa kita adalah titipan Tuhan, roh kita adalah titipan Tuhan, yang firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu, roh, jiwa, dan tubuhmu, saya baca kembali, roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, ya Tuhan kita. Kita belajar dari mulai tubuh dulu. Tubuh tentu adalah menjaga kesehatan. Dijauhkan daripada kebiasaan makan berlebihan, dijauhkan daripada kebiasaan maras, jarang berolahraga, tetapi makannya luar biasa. Itu adalah tubuh. Tuhan memberikan kepada kita tubuh yang terdiri dari otot, terdiri dari darah, aliran darah, dan terdiri dari banyak aspek yang harus kita jaga. Pembuluh darah kita harus bagus, otot kita harus terlatih. Pencernaan kita jangan dimasukkan barang-barang yang bisa kemudian membawa racun dalam tubuh kita. Itu menjaga kekudusan tubuh. Sehingga harus berhati-hati. Sekalipun kita bersyukur untuk berkat-berkat yang kita bisa menikmati dengan lidah yang bisa mengecap berbagai macam rasa, tetapi bukan berarti kita bisa pakai dengan semaunya. Harus dipertanggungjawabkan. Kalau kita sakit, punya banyak penyakit, tidak hanya menyusahkan diri sendiri, tapi menyusahkan anggota keluarga. Harusnya hidup kita berfungsi. Kita berjuang mengeluarkan biaya, mengeluarkan waktu, hanya urusan dengan tubuh yang sakit-sakitan. Kalau jiwa menyangkut dengan perasaan, jauhkanlah segala perasaan negatif, khawatir, cemas, takut, ambisi, cemburu, iri hati, sakit hati yang tidak perlu, kepahitan yang tidak perlu. Maka kita perlu mintakan di dalam Tuhan. Tuhan jauhkanlah segala sesuatu yang buruk yang bersangkut paut dengan jiwa kami, sehingga jiwa kami diberikan kesehatan yang terbaik. Lalu bagian yang ketiga adalah roh. Roh berbicara tentang sebuah wadah di mana kita bisa berkomunikasi dengan Allah, dekat dengan Allah. Biar kita meminta kepada Tuhan, oh Tuhan, sucikanlah roh kami. Roh kami menjadi menyatu dengan rohnya Tuhan. Roh inilah yang pada akhirnya akan kembali ke pangkuan Bapa di sorga, yang satu hari kelak nanti, sewaktu kita meninggal, roh itu akan dibangkitkan, akan menantikan Kristus yang datang kedua kali.
Sehingga hubungan kita dengan Tuhan kita perlu jaga dengan baik lewat media berdoa, saat teduh, baca firman, dan tentunya menjaga hati yang senantiasa terpaut. Roh kita harus berpusat bahwa hidup kita semata-mata adalah untuk kemuliaan Allah, bukan mencari kemuliaan pribadi, bukan mencari katakanlah keangkuhan diri, tetapi kita boleh memiliki roh yang menyatu dengan Allah. Orang yang punya roh yang sehat, dia peka kepada dosa, dia tidak melakukan dosa, apalagi dosa yang diulang-ulang. Seseorang yang memiliki roh yang sehat, dia memikirkan persekutuan dengan Allah sebagai jauh lebih utama daripada persekutuan kita mungkin dengan hobi, dengan cita-cita, dengan uang, dengan fasilitas, dengan semua pencapaian yang ada di dalam dunia ini. Yang firman Tuhan katakan, apapun yang engkau genggam, apapun yang engkau raih dari dunia ini, itu semuanya akan ditinggalkan dan kita akan kembali kepada Tuhan. Roh itulah yang memberikan sebuah kesadaran. Hidup di dalam dunia ini adalah sementara, tetapi hidup kekal akan kita alami bersama dengan Bapa di sorga. Biarlah kita boleh mengaminkan bagian firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Biarlah kita boleh mengaminkan juga bagian firman Tuhan dalam Roma 12 ayat pertama sampai kedua. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kata tubuh di sana tidak hanya berbicara tentang tubuh fisik, tetapi persembahkanlah jiwamu, persembahkanlah rohmu sebagai persembahan yang kudus, yang tak bercacat. Itu adalah persembahan dan ibadahmu yang sejati. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang sempurna sesuai dengan kemuliaan Tuhan. Sahabat seperjalanan, hidup ini bukan milik kita. Hidup ini adalah titipan Tuhan, anugerah Tuhan yang kita boleh nikmati, yang kita boleh pakai, tetapi semata-mata hanya untuk kemuliaan Allah. Biarlah hidup kita terus dipelihara oleh Tuhan, menjadi orang yang menjaga roh, jiwa, tubuh dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, berkati kami semua agar memiliki roh, tubuh, jiwa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.